Halo teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan pembacaan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, subbab pertama dari bab ketiga, Hancur Berantakan. Pukul 9 pagi, di kelas biologi, saya menyandarkan kepala di atas lengan sambil memandangi jarum panjang yang membuat putaran. Bunyi tik-tok muncul dan tenggelam bergantian dengan penjelasan guru yang membosankan mengenai kromosom dan mitosis. Seperti anak berusia 13 tahun, seperti anak berusia 13 tahun lain, saya terjebak dalam suatu ruangan kelas yang dipenuhi murid, diterangi lampu pijar. Saya bosan. Terdengar pintu diketuk. Pak Pris, kepala sekolah, melongok ke dalam. Permisi mengganggu. Mark, bisakah kamu keluar dengan saya sebentar? Oh, dan bawa barang-barangmu. Aneh, pikir saya. Biasanya anak-anaklah yang disuruh menemui kepala sekolah. Jarang kepala sekolah datang menemui mereka. Saya meraih barang-barang saya dan meninggalkan ruangan. Lorong sudah sepi. Ratusan loker berwarna kuning kunyit seperti membentuk cakrawala. Mark, bisa antar Bapak ke lokermu? Tolong. Tentu, jawab saya, sambil ngelonyor seperti siput menyusuri lorong. Bercelana bogi, rambut acak-acakan, dan t-shirt Pantera yang kebesaran, dan lain sebagainya. Kami sampai di loker saya. Tolong buka, kata Pak Pris. Dan saya pun mengerjakannya. Dia melangkah di depan saya dan mengambil jaket saya, tas olahraga saya, tas punggung saya. Semua isi loker, kecuali beberapa buku, catatan, dan pensil. Dia mulai berjalan menjauh. Tolong ikut dengan saya, ujarnya, tanpa menengok ke belakang. Saya mulai merasa tidak nyaman. Saya mengikuti ke kantor. Di sana dia meminta saya untuk duduk. Dia menutup pintu dan menguncinya. Dia berjalan ke arah jendela dan mengatur tirai agar tidak terlihat dari luar. Telapak tangan saya mulai berkeringat. Ini bukan pertemuan dengan kepala sekolah yang biasa. Pak Pris duduk dan dengan tenang menggeledah barang-barang saya. Memeriksa kantong-kantong, membuka setiap resleting, mengebaskan baju olahraga saya, dan membiarkan tergeletak di lantai. Tanpa memandang saya, Pak Pris bertanya, "Kamu tahu apa yang saya cari, Mark?" "Tidak," jawab saya. "Narkoba." Kata tersebut nyaris membuat jantung saya copot. Narkoba? Saya mendadak gagap. Jenis apa? Dia menatap saya dengan tajam. Saya tidak tahu. Kamu punya jenis apa? Dia membuka salah satu binder dan memeriksa kantong-kantong kecil untuk pena. Keringat saya bermunculan seperti jamur tumbuh di musim hujan. Menyebar dari telapak tangan saya ke lengan dan sekarang leher. Kening saya berdenyut karena derasnya darah yang mengalir. Kening saya berdenyut karena derasnya darah yang mengalir ke otak dan wajah saya.
Seperti kebanyakan anak berusia 13 tahun yang baru saja dituduh memiliki narkoba dan membawanya ke sekolah. Rasanya saya ingin melarikan diri dan bersembunyi. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak bicarakan. Saya memprotes. Kata-kata saya terdengar jauh lebih buruk dari yang saya kira. Saya merasa sepertinya sekarang ini saya harus terdengar meyakinkan. Atau mungkin tidak. Mungkin sebaiknya saya terdengar ketakutan. Apakah pembohong terdengar ketakutan atau meyakinkan? Mau seperti apa suara saya? Mau seperti apa suara yang keluar? Saya selalu ingin terdengar seperti kebalikannya. Malah, karena kurangnya komponen kepercayaan diri, ketidakpercayaan diri saya tentang suara saya yang terdengar kurang percaya diri, membuat saya semakin kurang percaya diri. Sial, lingkaran setan itu lagi. Kita lihat saja nanti, ujarnya, memalingkan perhatian ke tas punggung saya, yang terlihat seperti punya ratusan kantong. Setiap kantong terisi dengan barang-barang konyol khas remaja. Ballpoint warna, lembar catatan yang dibagikan di kelas, CD lagu awal 90-an dengan wadah yang retak, spidol cepat kering, dan buku gambar usang yang hilang separuh halamannya. Debu, serpihan kain, serta kotoran yang tertumpuk selama masa-masa SMP saya yang gila. Peluh saya pasti bergerak dengan kecepatan cahaya, karena waktu seolah memanjang dan melebar sendiri. Sehingga detik-detik yang berlalu di jam kedua biologi pukul 9 pagi tersebut sekarang terasa sangat lama seperti di zaman Paleolitik. Dan saya pun tumbuh dan sekarat di setiap menit. Hanya ada saya dan Pak Pris dan kantong tas punggung saya yang seakan tak berdasar. Suatu saat di zaman Mesolitik, Pak Pris pun selesai memeriksa tas saya. Karena tidak menemukan apapun, dia terlihat bingung. Dia membalikkan tas dan isinya yang berceceran di lantai kotornya. Sekarang gantian, dia yang berkeringat. Bedanya, jika saya penuh rasa takut, dia justru penuh amarah. Tidak bawa narkoba hari ini, ha? Dia mencoba terdengar biasa saja. Tidak, begitu pula saya. Dia menyebar barang-barang saya, memisahkan setiap benda, dan membentuk tumpukan-tumpukan kecil di sebelah alat gym saya. Jaket dan tas punggung saya sekarang terbaring kosong dan tak berdaya di pangkuannya. Dia menghela napas dan menatap dinding. Seperti kebanyakan anak berusia 13 tahun yang terkunci dalam suatu ruangan bersama seorang pria yang dengan kalap melempari barang-barangnya ke lantai. Saya ingin menangis. Pak Pris memindai semua barang yang telah disendiri-sendirikan di lantai. Tidak ada yang haram atau ilegal. Tidak ada narkoba. Bahkan, tidak ada apapun yang melanggar kebijakan sekolah. Dia menghela napas lagi. Kemudian, mengempaskan jaket dan tas punggung ke lantai. Dia sedikit membungkuk dalam posisi duduknya. Kemudian, menyandarkan siku ke lututnya, membuat wajahnya setinggi wajah saya.
Mark, saya akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu jujur, semua ini akan menjadi lebih mudah. Jika ternyata kamu berbohong, ini akan menjadi lebih buruk. Seolah menyambut aba-aba, saya menelan ludah. Sekarang katakan yang sejujurnya. Pak Pris mengomando. Apakah kamu membawa narkoba ke sekolah hari ini? Dengan melawan air mata yang hampir jatuh dan teriakan yang tertahan di tenggorokan, saya menatap balik wajah orang yang menyiksa saya. Dengan nada membela mati-matian, berusaha lolos dari horor masa remaja, saya berkata, "Tidak, saya tidak punya narkoba. Saya sama sekali tidak tahu apa yang Bapak bicarakan." "Baiklah," katanya, menunjukkan tanda menyerah. "Saya rasa kamu bisa mengambil barang-barangmu dan keluar." Rupanya dia masih berusaha. Untuk terakhir kalinya, melayangkan pandangan ke tas punggung saya kempes. Melayangkan pandangan ke tas punggung yang kempes. Teronggok seperti janji yang diingkari di lantai kotornya. Sambil lalu, dia meletakkan satu kaki ke atasnya. Menginjak ringan, benar-benar sebuah upaya terakhir. Dengan cemas saya menunggunya. Dengan cemas saya menunggunya berlalu, sehingga saya bisa meneruskan hidup saya dan melupakan seluruh mimpi buruk ini. Namun, kakinya berhenti pada sesuatu. "Apa ini?" tanyanya, mengetuk-ngetuk dengan kakinya. "Apanya yang apa?" balas saya. "Masih ada sesuatu di sini." Dia mengangkat tas dan mulai merasakan sesuatu di sekitar bagian bawah tas. Sontak, ruangan tampak kabur. Semua terasa berputar. Ketika masih muda, saya termasuk anak yang pandai. Saya mudah berteman, tapi saya bengal. Yang terakhir adalah kata yang paling manis yang bisa saya gunakan. Saya pemberontak, tukang bohong, gampang naik darah, dan penuh rasa kebencian. Ketika berusia 12 tahun, saya meretas sistem pengamanan rumah saya sendiri dengan magnet lemari es. Jadi, saya bisa menyelinap keluar rumah tanpa ada yang tahu di tengah malam. Lalu saya dan seseorang teman memasukkan persneling mobil ibunya ke posisi netral dan mendorong pelan-pelan ke jalan, hingga kami mengendarai mobil tanpa membangunkan seorang pun. Saya sengaja membuat tulisan tentang aborsi, karena saya tahu guru Inggris saya adalah seorang Kristen konservatif garis keras. Lain waktu, saya dan seorang teman lain mencuri rokok ibunya dan menjualnya ke anak-anak lain di belakang sekolah. Dan saya juga memotong bagian bawah tas punggung saya, lalu menyulapnya menjadi kantong rahasia untuk menyembunyikan ganja. Kantong tersembunyi yang sama ditemukan Pak Pris setelah menginjak narkoba di bagian bawah tas saya. Saya telah berbohong. Dan sesuai janjinya, Pak Pris mengambil tindakan serius. Beberapa jam kemudian,
Seperti kebanyakan anak berusia 13 tahun yang diborgol di kursi belakang mobil polisi. Saya mengira hidup saya telah berakhir. Dan benar semacam itu. Orang tua saya mengurung saya di rumah. Saya tidak boleh menemani teman-teman saya dalam waktu yang tidak ditentukan. Sejak dikeluarkan dari sekolah, saya terpaksa bersekolah di rumah di sisa tahun ajaran itu. Ibu saya menyuruh saya potong rambut dan membuang semua baju Marilyn Manson dan Metallica yang bagi remaja di tahun 1998 ini sama dengan dihukum mati dengan cara yang menyedihkan. Ayah saya menyeret saya ke kantornya di pagi hari dan memerintahkan saya untuk memasukkan berkas-berkas selama berjam-jam. Begitu homeschool berakhir, saya dikirim ke sebuah sekolah Kristen swasta yang kecil, di mana, dan ini tidak akan mengejutkan Anda, saya tidak kerasan. Dan tak lama setelah saya akhirnya membersihkan perbuatan saya dan meluruskan jalan saya, serta belajar nilai tanggung jawab Kristiani yang baik, orang tua saya memutuskan untuk bercerai. Saya mengatakan semua ini kepada Anda hanya untuk menunjukkan bahwa masa remaja saya sungguh seperti tai. Saya kehilangan semua teman saya, komunitas saya, hak hukum saya, dan keluarga saya hanya dalam 9 bulan saja. Terapis saya ketika saya berusia 20 tahun menyebut ini dengan istilah suatu pengalaman yang sungguh traumatis. Dan saya bakal menghabiskan setidaknya 10 tahun ke depan untuk bekerja keras menerima masa kelam itu, supaya tumbuh menjadi orang yang tak terlampau depresif, meski masih tetap brengsek. Masalah di rumah saya saat itu sama sekali bukan diakibatkan oleh ucapan atau tindakan buruk, tapi lebih karena semua hal buruk yang harusnya dikatakan atau dilakukan namun tidak terlaksana. Keluarga kami membina rumah tangga dengan cara yang sama seperti Warren Buffett, menghasilkan uang atau cara Keluarga kami membina rumah tangga dengan cara yang sama seperti Warren Buffett menghasilkan uang, atau cara Jenna Jameson menggeliat di atas ranjang. Kami juaranya. Bisa saja rumah kami terbakar habis dan kami masih berkata, "Oh tidak, semua baik-baik saja." Sedikit hangat sih, tapi sungguh semua baik-baik saja. Ketika orang tua saya bercerai, tidak ada piring yang pecah, tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada saling teriak tentang ini dan itu. Mereka menyempatkan diri untuk meyakinkan saya dan abang saya bahwa kejadian ini terjadi sama sekali bukan akibat kesalahan kami. Kami diberi sesi tanya jawab. Ya, Anda tidak salah membaca. Tentang logistik dan kesepakatan baru di kehidupan yang baru. Tidak ada tangis yang pecah. Tidak ada suara yang meninggi. Saya dan abang saya mencoba menguping pembicaraan empat mata ayah dan ibu. Dan satu-satunya petunjuk yang terdengar secara jernih adalah tidak ada di antara kita yang selingkuh. Oh, bagus. Ruangan cuma sedikit hangat sih, tapi sungguh tidak ada yang terbakar.
semua baik-baik saja. Orang tua kami adalah orang yang baik. Saya tidak menyalahkan mereka atas peristiwa ini. Tidak lagi. Saya sangat mencintai mereka. Mereka mempunyai kisah dan perjalanan hidup sendiri, sama seperti semua orang tua. Dan sama seperti yang dilakukan orang tua dari orang tua kita. Dan seperti semua orang tua saya dengan penuh kesadaran meneruskan sebagian masalah mereka pada saya. Seperti yang kemungkinan saya wariskan ke anak-anak saya. Ketika tetek bengek pengalaman traumatis semacam ini terjadi dalam kehidupan kita, secara tidak sadar kita mulai merasa seolah masalah ini tidak akan pernah mampu kita selesaikan. Dan asumsi ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan masalah ini membuat kita merasa sedih dan tak berdaya. Tetapi ini juga mengakibatkan hal lain. Jika kita punya masalah yang tidak terselesaikan, alam bawah sadar kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak istimewa atau gagal dalam arti tertentu. Bahwa kita entah bagaimana, tidak seperti orang lain, dan karena itu beberapa aturan berlaku berbeda untuk kita. Alasannya sederhana, kita merasa istimewa. Rasa sakit dari masa-masa remaja, saya menuntun saya ke jalan keistimewaan sepanjang masa dewasa awal saya. Mirip dengan keistimewaan Jimmy bermain di kancah dunia bisnis, di mana dia berpura-pura sukses besar. Istimewaan saya ada di dunia percintaan dengan para wanita. Trauma saya membelit seputar isu keintiman dan penerimaan. Jadi, saya merasakan ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang secara berlebih. Untuk membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya memang dicintai dan diterima setiap waktu. Dan sebagai dampaknya, saya mengejar-ngejar perempuan seperti pemadat yang mengejar boneka salju yang terbuat dari kokain. Saya bercinta dengan panas dan kemudian langsung tercekik. Saya menjadi seorang buaya darat, tak dewasa, egois, namun kadang berkarisma. Dan saya menjalin rangkaian panjang hubungan yang dangkal dan tidak sehat selama hampir 10 tahun. Bukan melalui seks yang saya inginkan, meskipun itu juga menyenangkan. Yang saya cari adalah peneguhan, bahwa saya diinginkan, bahwa saya dicintai, bahwa saya untuk pertama kalinya, seingat saya, dianggap berharga. Kebutuhan untuk mendapatkan peneguhan itu dengan cepat menjelma menjadi sebuah kebiasaan mental untuk mengistimewakan dan melebih-lebihkan diri sendiri. Saya merasa berhak untuk mengatakan atau melakukan apapun yang saya inginkan, untuk menghancurkan kepercayaan seseorang, untuk mengabaikan perasaan orang lain, dan kemudian memperbaikinya lagi dengan permintaan maaf yang penuh omong kosong dan kebusukan. Meskipun periode ini tentu punya momen yang menyenangkan dan mengembirakan, dan saya berjumpa dengan beberapa wanita yang luar biasa.
Seluruh hidup saya kurang lebih hancur seperti puing. Saya cukup sering tidak punya pekerjaan, numpang tidur di sofa teman, atau tinggal dengan ibu saya, minum-minum lebih dari yang seharusnya, menyingkirkan beberapa teman. Dan ketika saya bertemu seorang wanita yang sangat saya sukai, sikap saya yang egois ini dengan cepat meluluh lantakkan semuanya. Semakin dalam merasa sakit, semakin kita merasa tak berdaya menghadapi permasalahan kita. Dan semakin banyak keistimewaan yang kita perlukan sebagai kompensasi atas permasalahan tersebut. Keistimewaan ini bekerja dalam salah satu cara sebagai berikut. Keistimewaan ini bekerja dalam salah satu cara berikut. Pertama, saya luar biasa dan kalian semua payah. Jadi, saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Kedua, saya payah dan kalian semua luar biasa. Jadi, saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Jalan pikir kedua hal tersebut berlawanan, tapi inti keegoisannya sama. Dalam kenyataannya, Anda akan sering melihat orang-orang bergantian menerapkan yang pertama atau yang kedua. Entah mereka sedang berada di atas atau di bawah roda nasib, tergantung masanya, atau seberapa baik mereka mengatasi kecanduan mereka pada saat itu. Sebagian besar orang tepat saat mengidentifikasi orang-orang seperti Jimmy sebagai orang yang narsis, yang haus perhatian. Itu karena dia terang-terangan masuk dalam penghargaan diri yang delusional itu. Namun, apa yang keliru diidentifikasi kebanyakan orang mengenainya adalah bahwa dia terus-menerus merasa rendah diri dan tidak berharga di dunia. Sebab, segala upaya untuk merancang kehidupan secara sedemikian rupa sehingga menampilkan Anda sebagai korban yang serba lemah, menuntut keegoisan yang sama besar untuk motif yang sebaliknya. Seseorang butuh kepogahan delusional dan energi yang sama besarnya, baik untuk terus-menerus memelihara keyakinan bahwa dirinya memiliki segunung masalah yang tidak dapat diurai maupun untuk meyakini bahwa dirinya adalah seorang yang tanpa celah sama sekali. Sejatinya, tidak ada yang disebut masalah pribadi atau personal problem. Jika Anda memiliki suatu masalah, ada peluang jutaan orang lain juga memilikinya entah dulu, sekarang, atau esok. Dan orang itu bisa jadi seseorang yang Anda kenal. Kesadaran ini tidak mengurangi masalah yang Anda hadapi atau tidak membuat rasa sakit Anda hilang. Juga bukan berarti Anda bukan korban atas suatu situasi. Ini hanya mau mengatakan bahwa Anda tidak istimewa. Seringkali, inilah kesadaran yang harus Anda ambil, bahwa siapa Anda dan apa masalah Anda itu bukanlah sesuatu yang istimewa di mata jutaan orang yang saat ini sedang, sebelumnya, telah, maupun esok akan menderita. Sebagai langkah pertama dan terpenting untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun entah kenapa, tampaknya semakin banyak saja orang, terutama anak muda, melupakan hal ini. Sejumlah profesor dan pendidik menengarai kurangnya ketahanan emosional
dan terlalu dominannya kebutuhan yang egois di kalangan kaum muda sekarang. Sangat umum kita jumpai praktek ditariknya buku-buku dari dalam kelas hanya karena alasan bahwa buku tersebut akan membuat seseorang merasa buruk. Para pembicara dan profesor diteriaki untuk turun dan dicekal di kampus-kampus atas tuduhan penistaan. Padahal itu hanyalah hal remeh. Sesepele orang yang memberi opini bahwa mungkin beberapa kostum Halloween tak se-ofensif yang orang-orang kira. Penasehat sekolah menengarai bahwa saat ini lebih banyak siswa dibanding sebelum-sebelumnya, yang menunjukkan tanda-tanda stres atas pengalaman sehari-hari di kampus, yang sebenarnya wajar-wajar saja, seperti pertengkaran dengan teman sekamar, atau mendapat nilai rendah di kelas. Aneh bahwa pada usia di mana kita seharusnya lebih terikat satu sama lain, keistimewaan selalu tampak berada di atas segalanya. Suatu aspek dari teknologi terkini tampaknya membolehkan rasa ketidaknyamanan kita untuk membuat onar untuk pertama kalinya. Semakin banyak kebebasan yang diberikan untuk mengekspresikan diri kita, kita akan semakin ingin bebas dari urusan dengan siapapun yang mungkin tidak sependapat dengan kita, atau yang membuat kita jengkel. Semakin kita dihadapkan pada sudut pandang yang berlawanan, semakin kita naik pitam atas keberadaan sudut pandang tersebut. Semakin hidup kita mudah dan bebas dari masalah, kita semakin merasa berhak untuk mendapatkan yang bahkan lebih baik lagi. Manfaat-manfaat internet dan media sosial tidak perlu dibantah lagi. Dalam berbagai hal, ini adalah momen terbaik dalam sejarah kehidupan. Namun mungkin, teknologi ini mempunyai efek samping sosial yang tidak diinginkan. Mungkin teknologi yang telah membebaskan dan mendidik banyak orang ini, secara bersamaan juga membuat mereka merajuk untuk meminta lebih diistimewakan. Demikian pembacaan subbab pertama dari bab ketiga, hancur berantakan. Selanjutnya subbab kedua dari bab ketiga, tirani keistimewaan, yang akan saya bacakan di video berikutnya.